tentang pencatatan pernikahan usia dini. Kalau kepelatihan di bawah umur kita tolak sama sekali. Yang ada, saya sudah sampaikan semua Kapolres Desa. Tolong. Kan tadi dikaitkan dengan isi yang dilakukan polisi. Karena itu yang nikah di bawah umur itu karena sudah Perlindungan anak itu ada sanksi. Ada sanksi. Ada hukum yang bisa mengikat kepada orang yang Gregetnya kita mau tingkatkan. Oleh karena itu BOP-nya kawan organisasi nggak apa-apa dia 50 juta. Kalau BOP-nya Irwan yang nanti pegawainya 2 orang sudah 20 juta saja. Kan berdasarkan tipologinya, jangan secara keseluruhan 36 juga sama nggak bisa. Saya berdasarkan porsinya, lebih sepakat kalau pada berdasarkan porsinya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikatakan dulu. Jadi usulnya di nomor 1 bahasanya apa? Semacam penataan berdasarkan porsi psikologi. Penyesuaian BOP Berdasarkan psikologi. BOP KUA disesuaikan berdasarkan tipologi gitu. Ya, berdasarkan kebanggaan tipologi. Tidak bisa kalau bahasa tipologi, Pak. Tidak bisa. Kalau bahasa tipologi nggak bisa. Berdasarkan kebutuhan. Berdasarkan kebutuhan. Oke, diganti Pak. Kondisi. Ditambah saja. Enggak, bukan peningkatan tadi, bukan peningkatan. Tidak peningkatan. Penyesuaian. Enggak, BOP KUA disesuaikan dengan kebutuhan. Atau penyesuaian Penerimaan. ya, penyesuaian BOP KUA berdasarkan kebutuhan. Nah, Minta maaf dari Pak, saya luruskan ini penting karena ini rekomendasi. Maksud saya seharusnya ini sudah benar kalau sama. Kenapa? Karena di tanggung jawab kita itu dalam semua layanan pada prinsipnya sama. Termasuk juga biaya-biaya yang kita butuhkan secara keseluruhan untuk tenaga-tenaga honor itu sama. Jadi kalau kita dikurangi, nanti kita akan terjadi kebincangan biaya. Makanya peningkatan itu nanti kalau misalnya sekarang 34 juta, nanti kalau kondisi teman yang di kota kebutuhannya itu mereka ditingkatkan, kita harus ditingkatkan. Ya, jangan penyesuaiannya nanti dikurangi lagi darinya nanti kalau begitu. Mohon maaf. Iya. Yang kedua, Bapak penyanyi ya. Terus menyangkut masalah ketersediaan anggaran. Mohon maaf ini Pak Ketua, problem di lapangan tidak sama Pak. Teman kemarin disuruh cari tanah untuk dibeli. Urusannya kepala KUA kan beda-beda kondisinya. Ada masyarakat yang mau hibahkan atau wakafkan, tapi ada juga tidak. Sehingga salah satu syaratnya itu kan status tanah dulu. Setelah ada tanah, biayanya berapa? Kita tidak bisa bayar. Makanya kalau rekomendasi ini untuk memperkuat revitalisasi ini, maka tidak apa-apa dimasukkan saja ini rekomendasi. Nanti terserah masanya nanti tanggapannya bagaimana. Kasih masuk saja. gitu ya. Iya. Termasuk ini sertifikat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, sudah 3 versi ini. Jadi daripada maksudnya beliau ya, daripada kita kurang kemudian minta dinaikkan susah, lebih baik lebih menguranginya mudah. Gitu ya. Tapi saya kan di Pak Irwan ini, semua orang minta mau dinaikkan tinggi, tapi dia tidak sanggup untuk menghabiskan itu. Padahal yang susah itu kalau menghabiskan gampang. Menghabiskan apa? Gampang menghabiskan. Iya. Yang susah itu Jadi menghadirkan. luar biasa tabatu beliau ini. Oke, jadi saya taruhkan kembali lagi untuk nomor 1, kita kembali ke peningkatan atau pakai yang ini? Oke, suaranya terbanyak. Ya, kalau Bapak tidak bisa menghabiskan uang nanti telepon saya mampu menghabiskan. Oke? Peningkatan BPKW hapus diri ini. Udah jalan kembali ke laptop. Kembali ke awalnya. Oke. Baik, saya kira nomor 3 juga sudah klop, oke ya. Karena berbeda, yang kita lari ke nomor 4. Ya silakan Pak.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama, kalau misalnya tadi saya menanggapi dulu masalah biaya sertifikasi tanah wakaf. Enggak, saya menanggapi yang tadi itu bahwa di akhir tahun ini Binsan itu memfasilitasi ada sertifikasi gratis, minimal KUA itu ada 2 diberikan untuk sertifikasi masjid apa. Kemudian kedua terkait bahan untuk rekomendasi, tidak terkait dengan dana ataupun visi KUA. Saya minta perhatian APRI wilayah 3 ini, Sulsel, Sulbar dan Sultra ini terkait dengan regulasi, yang mana pemerintah saya kira belum terlalu serius dalam penerapan undang-undang revisi undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 2000 nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan usia dini. Kenapa? Yang bisa dilakukan oleh KUA sekarang itu baru pencegahan pencatatan pernikahan usia dini. Pernikahannya tetap berlangsung. Nah, sementara saya minta PA Komisi Perlindungan Anak ini sudah sangat memberikan apresiasi pelaksanaan undang-undang ini. Yang kita harapkan keterlibatan aparat polisi maupun TNI dalam penertiban pencegahan usia dini. Saya bayangkan kemarin pencegahan kerumunan oleh negara yang dibawa naungan Perpres sampai melibatkan setingkat Satpol itu. Di gua ada saya Satpol. Nah, ini undang-undang adalah aturan yang lebih tinggi. Contoh, saya tidak terlalu muluk-muluk mengharapkan keterlibatan aparat dalam pencegahan usia dini itu. Kita harapkan aparat itu terlibat bahwa dalam memberikan izin keramaian bagi pelaku pencatatan pernikahan itu harus meminta apakah sudah ada persetujuan KUA untuk melaksanakan pernikahan. Jadi orang yang tidak berhak dicatat pernikahannya, pihak aparat itu berkontribusi untuk tidak bisa memberikan izin keramaian. Karena yang sekarang terjadi nikah siri usia dini itu bahkan biasa lebih ramai, bisa live dalam pelaksanaannya. Jadi kita bisa hadir di situ merekomendasikan keterlibatan aparat dalam pencegahan usia dini. Ini supaya kita bisa serius dalam membangun negara melalui pencegahan usia dini. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Terbangun kesepakatan, akan keterlibatan aparat penegak hukum, ya, aparat penegak hukum dalam pencegahan pelaksanaan di bawah umur pernikahan usia dini. Perkawinan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu mendebatkan dibahas dulu di jamaah baik-baik. Kita itu tidak pernah terlibat awal tentang pernikahan di bawah umur. Yang terlibat itu adalah kepala desa dan lurah. Kita sama sekali tidak ada. Kalau kepala desa di bawah umur kita tolak sama sekali, dan itu kesalahan kepala desa dan lurah memberikan pengantar ke KUA. Datang di KUA kita tolak urusannya mereka, sehingga kemarin itu di wajib kita hadirkan Kapolres, kita hadirkan PA, dan kita hadirkan perlindungan anak juga dari Bimas Islam.
semua menyangkal terhadap hal ini, sehingga Kabupaten Wajo kemarin khususnya Tanah Solo di Kecamatan Solo urutan kedua pernikahan di bawah umur. Kita tolak PA menerima dan memberikan dispensasi, sementara kita tolak. Katanya Kawang mengatakan ke PA, tunggu lihat redaksinya di atas. Kawal kantor urusan agama menolak karena tidak memenuhi syarat. Berarti kita lepas di situ. Tidak lagi-lagi menyuruh ke PA. Sampai di situ saja. Tapi ada oknum yang memfasilitasi lari ke PA. Katanya PA mengatakan Kawal memberikan penolakan tapi menyuruh. Tapi redaksinya di atas kan beda. Nah ini lagi-lagi kalau saya jangan libatkan aparat. Yang harus ditekan adalah kepala desa dan lurah yang nakal yang memberikan pengantar kepada calon pengantin di bawah umur. Di situ intinya saja. Kalau bupati menekan ke camat menekan desa dan lurah, habis mereka. Tidak ada sampai di KUA aman saja. Terima kasih. Ya, sekarang realnya Bapak Masih perdebatan itu ya Pak Sagi. ya. Usul Bapak apa di sini bahasanya? Dan Pak, saya kira ini keterlibatan aparat penegak hukum itu kan kemana saja yang perlu ditindak Pak? Yang perlu ditindak kepala desa. Adakah apa? Ini kan tidak melari ke KUA ini. Ini tidak lari ke KUA ini. Begini masalahnya. Kemarin kesepakatan di Wajo itu ada hasil kesepakatan. Pengadilan agama stop memproses di bawah umur. Itu yang terjadi sekarang. Sehingga anaknya dikawinkan karena undangannya sudah melebar kemana-mana. Lebih baik nasib iba kawin Wijaya daripada Masiri. Nah ini bahasa yang muncul. Tapi kita tidak terlibat di situ kawan. Kalau bupati memerintahkan Satpol PP untuk turun, silakan. Yang penting KUA sudah kita tolak sama sekali. Ini hasil kesepakatan. Mudah-mudahan 2022 di Wajo tidak ada lagi yang diproses di bawah umur. Oke, terima kasih. Ya sudah paham ya. Begini saja Pak, barangkali penguatan kepada KUA. Stop dulu. Kalau begitu saya interupsi. Ya, ini kan begini. Ini rekomendasi Pak. Ini akan diusulkan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk membuat kebijakan. Gitu. Dalam hal ini Kementerian Agama. Nah, kalau ini diusulkan, maksud saya, ini kan urusan kita kalau di bawah. Ya, apa perlu itu keterlibatan? Saya kira nggak perlu ini. Kalau saya bahasanya tadi, tidak usah ini Pak. Ini merepotkan kita Pak. Nah, oke, kalau itu dihapus Pak. Nah, saya luruskan tadi teman tadi ini menyangkut masalah perdebatan tentang di bawah umur. Saya mohon maaf ini dari Wajo, persoalan kita di KUA sebenarnya aman. Aman ya? Aman Pak. Setiap ada, saya sudah sampaikan semua kepala desa. Tolong kepala desa, kalau ada mau menikah di bawah umur, kasih dia pengantar. Bapak punya kewajiban. Silakan dorong sama saya punya tugas kelembagaan adalah menolak setelah memeriksa kalau tidak sesuai dengan urusannya. Selanjutnya silakan ke pengadilan. Pengadilan punya tanggung jawab apakah memberikan izin atau tidak. Setelah itu kembali ke kita, izin itu ada atau tidak. Kalau dia ada berarti tanggung jawab kita untuk melanjutkan. Kalau tidak, selesai persoalan. Permasalahannya adalah kenapa masih terjadi perkawinan di bawah umur. Itu persoalan kondisi banyak hal. Kita tidak usah, aman kita, asal jangan melaksanakan. Demikian. Bahwa ini adalah urusan bagaimana kita bisa menghadapinya nih kan? Iya. Bukan harus pusat meneruskan kebijakan tentang itu kan? Iya. Berarti nggak perlu ini. Nggak perlu ini. Nah, oke. Ya. Apa yang repotnya di sini kalau kita bangun kesepakatan? Saya mohon maaf. Maksudnya begini Pak, kita KUA profesional bekerja, kalau tidak memenuhi syarat kita tolak, selesai. Di luar itu bukan tanggung jawab kita, itu kita serahkan ke
Kita tidak perlu mengusung secara kelembagaan atas suara ini tentang terbangun kesepakatan, karena regulasi ini sebenarnya sudah jelas, tupoksi kita sudah jelas. Ketika datang di kita tahu kalau tidak sesuai. Urusan pengadilan mau dikasih izin atau dikasih izin, terserah pengadilan. Hasil sidangnya. Kita tidak perlu membuat terbangun kesepakatan karena akan merepotkan kita nanti ketika terjadi pelanggaran pidana di dalamnya. Gitu. Tidak usah ada MOU dalam bentuk tertulis, tidak usah. Iya. Saya ingin menanggapi. Ini kita berbicara tentang substansi aturan. Ya. Kita buat kesepakatan, bukan kesepakatan, keterlibatan aparat itu dalam menegakkan aturan. Undang-undang ini berlaku dibuat ini bukan untuk KUA, tapi untuk negara. Jadi ada substansi bagaimana negara itu bisa bebas dari pernikahan ini. Kita menolak, sudah selesai urusan. Tetapi bagaimana kepentingan rakyat itu bisa betul-betul pernikahan itu bisa berkualitas dengan meminimalisir pernikahan usia anak. Siapa yang menyuruh menekankan kalau dia harus terlibat? Perintah undang-undang bahwa usia pernikahan anak sudah ada undang-undangnya kan? Nah sekarang rekomendasi ini apa karena sudah ada di undang-undang? Nah yang selama realisasinya sekarang ini yang bertanggung jawab tentang pernikahan ini itu adalah KUA. Nah apa yang dilakukan oleh KUA? Cuma cukup pencegahan pencatatan usia anak. Apakah tidak ada pernikahan di luar? Terjadi. Makanya kita dibutuhkan APRI, KUA bisa merekomendasikan, bisa membuka mata ini aparat bahwa terjadi pembiaran, tetap terjadi pelanggaran undang-undang yang lebih tinggi derajatnya dibanding Perpres tentang corona itu sampai melibatkan semua aparat untuk membubarkan corona. Nah kalau ini diusulkan, kita usulkan kemana nih pada keterlibatan ini rekomendasi ini? Ke atas, ke pusat. Bahwa ada ketidaksadaran aparat dalam hal ini. Makanya disitu saya kita rekomendasikan dalam hal ini kepedulian kita sebagai APRI. Ya. Kalau menurut saya kalau pusat menyuruh aparat itu untuk terlibat, Kementerian Agama dalam hal ini kira mungkin yang real itu adalah pengurus APRI itu bisa bersurat ya kan kepada pihak keamanan masing-masing daerah ya untuk mengatasi ini ya kan. Tapi kalau dari pusat misalnya seperti gimana ya? Coba artinya setelah terbit undang-undang perubahan undang-undang pesawat itu harusnya ada PPK yang tidak jelas ini kan lembaga yang dapat mencegah ya itu kan tidak jelas apa kepolisian itu kan tidak jelas. Nah, ini yang harus jelas. Nah, apakah terbit PP umpamanya untuk melakukan itu bahwa lembaga yang harus mencegah adalah polisi umpamanya. Itu kalau begitu usulannya rekomendasinya adalah mengusulkan diterbitkannya di bawah undang-undang itu PP yang mengatur tentang pelaksana pencegahan jadi kalau itu bisa sama dengan PMA kan menerbitkan bagaimana proses dispensasi itu kan ada. Kan tadi dikaitkan dengan izin yang dikeluarkan polisi. Terkait saja COVID ini, polisi tidak mengeluarkan izin. Kenapa dia melepaskan? Ya, karena dia mengeluarkan izin berarti dan saya sendiri sempat ada Kabin Katimas ya menyusuri itu, katanya tidak ada izin. Saya bilang, memangnya polisi memberi izin? Ya kan dia bilang tidak ada izin dan tidak ada prokes di dalam. Padahal orang pergi. Saya bilang memangnya polisi memberikan izin? Nah itu tidak mampu jawab. Nah itu jadi memang perlu ada regulasi lembaga apa yang bertanggung jawab. Sudah bisa dipahami. Berarti yang direkomendasikan adalah pemerintah segera menerbitkan turunan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia pernikahan. Kan? Saya kira itu yang rasional. Termasuk di dalamnya kalau sudah ada pelaksanaan zakat mencegah kan sudah jelas ya.
masing-masing bertanggung jawab. Ya, sampai sore dong. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin juga saya akan menjawab sedikit tentang rekomendasi 24 itu. Sebagaimana tadi sudah terangkan teman-teman, kalau saya itu tidak perlu dilibatkan aparat, karena saya kerja di masyarakat. Ini utamanya yang di bawah umur. Karena biasanya itu yang nikah di bawah umur itu karena sudah ada kecelakaan mungkin tidak terjadi seperti itu. Kalau ini mungkin dilibatkan kepada aparat, kira-kira seperti apa? Apalagi kita sebagai umat Islam yang untuk menyelamatkan daripada umat kita. Kalau contohnya kemarin ada saja di Bone misalnya, ada anak yang umurnya di bawah 16 tahun tapi dia hamil. Taruhlah hamil saja 8 bulan, 7 bulan misalnya. Kapan tidak dinikahkan berarti dia mungkin melahirkan di luar daripada perkawinan. Tapi kita sebagai aparat tidak perlu terlibat dalamnya untuk menikah dan sebagainya, tergantung masyarakat. Tapi kapan dilibatkan aparat ini kan bisa nanti bahaya ini masyarakat. Ya, pertama aja yang kecelakaan anak-anak kita sekarang banyak seperti itu. Ya mungkin barangkali ini ya. Oke, jadi kembali lagi ke nol ya kalau begini. Makanya kecelakaan tidak pernah berhenti karena kita ada pembiaran. Ya terakhir kali ini saya putuskan dimasukkan atau tidak ya. Kita perlu ketegasan ya. Apakah persoalan ini bahasanya kita ganti ya, merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengeluarkan peraturan tentang pelaksana pencegahan usia perkawinan kita, atau sama sekali kita hilangkan. Kita coba pilihkan dulu supaya kita bergeser ke hal yang lain. Ini untuk tarif jabatan belum jelas. Ya silakan satu lagi. Kebetulan saya 3 tahun menjadi tidak tahu. Kenapa dari tadi? Ya. Jadi pernikahan dini dan pernikahan tidak tercatat. Ya. Memang ada 3 pelanggaran. Pertama undang-undang perkawinan, tapi sifatnya perdata. Ya. Tuh. Ada undang-undang HAM perlindungan anak. Itu ada sanksi. Ada sanksi. Yang kedua adalah undang-undang kesehatan. Kalau di bawah umur itu ada sebenarnya memang betul. Apa yang sampai tadi teman-teman secara asumsi itu. Tapi tidak hanya itu, nanti ada masalah sosial, ada. Itu maksudnya. Makanya saya bilang ini dipending dulu. Ini butuh kajian yang panjang, Pak. Kalau saya jangan masuk rekomendasi dulu. Nanti saya minta wacana dulu. Ya, jadi di situ kajiannya. Ini sudah tuntas, Pak. Kita akan lempar pun juga. Ini tidak langsung dihentikan. Akan banyak. Kalau kita libatkan lagi aparat hukum, ini pelanggaran juga, Pak. Hak asasi manusia. Pernikahan dini boleh aja kalau suka sama suka. Undang-undang perkawinan dibagi ini boleh selama ada dispensasi. Ya. Satu. Kan begitu. Makanya memang ini perlu apakah perlu? Sekarang kita saya sampaikan kepada kawan-kawan. Semua masuk memang sudah masuk semua itu yang disampaikan. Nah itu perlu. Kalau saya memang hanya mendorong saja. Bagaimana ada regulasi terbaru terkait masalah perkawinan ini, bahkan perkawinan tidak dicatat, supaya tidak banyak lagi terjadi tapi tidak banyak. Contoh, kan begitu ya? Saya mendorong saja. Jadi bahasanya di situ apa? Mendorong pemerintah untuk jangan Pak, kalau saya itu besar dulu. Kemudian dorongannya apa? Karena berat. Angka itu ya. Kalau saya pribadi banyak sosialisasi saja terkait dengan perkawinan dan undang lain. Karena kalau bisa membuatkan lagi mendorong pemerintah apa dan merekomendasi. Ya, intinya ini kita masukkan atau tidak rekomendasi tentang ini? Kalau saya nggak usah Pak. Nggak usah. Oke. Coba siapa yang setuju tidak usah kita masukkan supaya kita punya ya. Jangan kita masukkan yang nomor 4 ini. Saya tambah di luar ini angka kredit bagi tugas tambahan pengguna. Ini dulu selesai dulu ini dulu. Oke, gimana Pak? Yang nomor 4 bisa masukkan atau jangan? Ya, kita pending dulu ya. Supaya kita bergeser. Oke, pending Pak, di blok dulu itu. Iya,
tadi kalau bahasanya Pak ini kan mendorong. Jadi mendorong pemerintah ya untuk apa namanya? Ya. Coba kasih dulu bahasa dulu ya. Jangan sebenarnya Pak, bagi penjelasan terkait ini tadi nomor 4, KUA sudah jelas melihat keadaan dan kondisi di lapangan. Ya. Olehnya ini KUA sebenarnya ingin memberikan tindakan. Ya. Tapi tidak ada cara lain bagaimana apa dasarnya untuk memberikan tindakan itu. Sehingga sebenarnya KUA ini memberikan tindakan tapi tidak ada dasar, makanya dia mereka ini KUA bagaimana apa namanya sehingga ada kekuatan ya memberikan himbauan, menyebarkan himbauan bahwa kalau pelaksanaan pernikahan seperti ini maka ada hukum ya, ada hukum yang bisa mengikat kepada orang yang menjalankan pernikahan seperti itu. Tapi teman-teman jadi berpikir tentang bagaimana yang ditanya yang tidak cukup dan apa namanya yang tidak cukup dan menikah ya sendiri itu kan ada juga hubungannya dengan wali. Itu hak wali itu kan terserah ya, karena menganggap sudah tidak bisa lagi apa namanya dikendalikan apa terkali hamil dan lain. Itu hak prerogatif memang kepada orang tua. Tapi kalau orang tua melaksanakan seperti ini kan tidak ada hukum terjadi pada orang tuanya. Tapi minimal sebagai kepala KUA ya memberikan himbauan dengan dasar apa? Kekuatan kepada kita untuk memberikan tindakan ke bawah apabila ada yang terlibat ya aparat seperti ini maka bisa diberikan hukum seperti ini. Apa yang kita inginkan. Ya. Ini penguatan Pak Kepala KUA untuk bertindak. Ini kan tidak ada kekuatan kita. Ya. Undang-undang yang terbit apa namanya tadi? Undang-undang yang terbit dalam hal itu tidak ada kekuatan Kepala KUA untuk bertindak. Iya. Siapa yang memberikan kewenangan untuk bertindak seperti itu? Ya, kembali saya tanya Pak, ini kita masukkan atau tidak? Kalau tidak, Samsa dirubah saja. Ya, rubahnya apa yang dirubah coba kita? Ya, ini saya juga minta bagaimana kita bahasanya itu. Kalau ini urusannya KUA Pak, menurut saya tidak usah rekomendasi, tetapi KUA sendiri kita dorong untuk meningkatkan upaya preventif, upaya preventif untuk tidak terjadi pernikahan ini. Libatkan penyuluh agama untuk terus-menerus melakukan sosialisasi, pencerahan. Tambah sedikit. Ya, terkait memang persoalan perkawinan anak yang sesungguhnya kan regulasinya sudah jelas. Cuma memang kita ingin ada apa istilahnya ya, lebih gregetnya kita meningkatkan. Oleh karena itu, ini penting kita masukkan dengan redaksi yang baru. Perlu ada regulasi apa ya, yang lebih mempertajam. Jadi apakah dalam bentuk PMA atau apa, supaya dia lebih teknis. Kalau perlu nanti di PMA dia atur sanksinya. Ya. Siapa yang terlibat dalam pelaksanaan pernikahan anak ada sanksi. Iya, ini yang penting. Jadi perlu ada regulasi teknis untuk memperkuat undang-undang itu. Barangkali. Makasih Pak, sudah jelas ya. Kalau begitu ya dah, saya daripada ini kan diterima atau tidak terima ya, kita masukkan aja ya. Jadi mendorong pemerintah, jadi rekomendasinya mendorong pemerintah untuk menerbitkan jumlah dan bukti tentang pencegahan perkawinan usia dini atau bagaimana bahasanya? Ya. Jadi turunan dari Undang-Undang Nomor 16 itu, ya. Oke Pak, silakan di rumah ini. Hampir 1 jam membahas satu poin ini, Pak. Ya, itu di semua. Ya. Mendorong pemerintah ya, untuk menerbitkan, ya, ya, turunan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang pencatatan tentang pencegahan perkawinan usia dini. Silakan dihapus. Oke, berubah juknis dan sama sih.
berupa juknis dan sanksi. Juknis, sanksi, dan pelaksanaan aturan. Ya. Oke. Oke, jadi baik, kita lanjut. Ya. Untuk pelembagaan, ya, masih ada. Jangan kembali lagi ke sini. Kita close ini nomor. Jam 11 kira ini. Ya. Nah, sarana prasarana apa yang perlu diimplementasikan? Ya, apa? Apa yang Penambahan. Oh ya, penambahan. Penambahan SDM yang Pak Direktur sampaikan kemarin, kan ada aplikasi ini dasarnya. Itu yang tidak nyambung, Pak. Karena harusnya KUA mengusulkan berapa layaknya pegawai yang ada, kemudian disampaikan pengelola AIB kemana, kemudian itu istilah itu nanti menjadi sumber data di pusat. Dan dari situ yang memakai. Penambahan SDM KUA. Ya. Oke, sebenarnya manusia KUA. Kemudian Ada satu saya lupa kemarin. nomor 6. Ya, kemarin waktu rapat di mana ini? Tunggu dulu, ini Ya, tambahan. Rekomendasi. Oh ya, silakan. Saya sudah usulkan kemarin, tapi barangkali bisa dipertanyakan dari sini. Kemarin saya usulkan perlunya kendaraan operasional untuk kepala KUA. Ini penting sekali saya bilang. Silakan Pak, terus Pak. Nah, ini dikondisikan nanti kalau untuk daerah gunungan bisa train atau kuda. Intinya kendaraan operasional. Motor dulu. Kendaraan operasional bagi KUA. Ya. Ini kan tidak semua Pak ya, daerah-daerah tertentu saja. Kepala KUA yang berada semuanya. Oke, lanjut. Sudah ya, sampai. Jangan bilang nanti dibilang aku ini rapor sebenarnya mau apa ini? Untuk berkapitalisasi atau meningkatkan kesejahteraan KUA. Oke, sekarang kita bergeser ke, kalau sudah tidak ada di kelembagaan, kita geser ke karir jabatan kita. Nah, ini yang penting. Apa yang paling urgent sekarang dihadapi oleh para